Nah, sekarang kita balik ke Yohanes 17 ayat 4. Selalu mereka mengatakan demikian. Ini Yohanes 17 ya, yang ayat 10 sampai 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini mereka selalu mengatakan itu ya Bapa. Yang mana dulu? Karena kalau berbicara nama di perjanjian lama namanya Yod-Heh-Vav-He, El Shaddai. Aku adalah aku. Bapa. Jadi nggak bisa kita simpulkan apa yang mau dijelaskan oleh Yesus. Begini, teman-teman. Nama bagi orang Yahudi itu bukan sekedar nama. Itu berbicara tentang seluruh pribadi seseorang, karakter seseorang, sifat seseorang. Apalagi berbicara nama Allah yang sangat ajaib itu, yang sangat kudus. Nah sekarang, oke, kita kan belajar. Yesus memberi kita teladan yang sempurna. Yesus pun belajar di sekolah-sekolah Yahudi kan, Midras, dan sampai menjadi seorang rabi. Sebagai teladan dalam kemanusiaannya, ya, kita juga harus belajar, itu perintahnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kemampuanmu, segenap akal budimu. Nah ini saya coba ambil dari beberapa tulisan, misalnya dari seorang teolog, Profesor D.A. Carson, PhD. Ya, dia mengatakan demikian. Paralelisme ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak hanya berarti ya manifestasi dari karakter Allah, ya, tetapi juga berarti kekuatannya. Ayatnya di Mazmur 20 ayat 1 dan Amsal 18 ayat 10 terkait nama. Jadi bukan sekedar nama, karakter, kekuatan, kuasa. Kemudian kita lihat juga begini. Nama Allah dia dalam orang Yahudi itu juga memiliki konotasi yang paling umum, yaitu penyataan karakter Allah. Jadi berbicara nama yang engkau berikan kepadaku, itu berbicara seluruh karakteristik, kuasa, sifat, itu yang diberikan kepada Yesus. Jadi kalau kita membaca itu, kita harus kembali lagi kepada Yohanes 1 ayat 18. Gitu. Oke, ini sehingga Yesus meminta supaya melindungi murid-muridnya dan menjaga mereka. Tetap itu di ayat 12-nya kan kita bisa membaca, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Selalu daripadaku yang telah ditentukan, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Artinya, ya Yesus berdoa. Ini Yohanes 17 kan perikopnya doa agung Yesus kepada murid-muridnya. Yesus meminta kepada Bapa supaya murid-muridnya juga diberikan perlindungan dengan kuasa. Gitu. Sekarang itu dari Profesor D.A. Carson, PhD. Ya. Kemudian dari Profesor Leon Morris, PhD. Apa yang dikatakan Leon Morris? Dengan ya, baik kuasa namamu, ya, itu artinya dalam namamu. Itu dibandingkan juga dengan Mazmur 20 ayat 1, Mazmur 54 ayat 1, Amsal 18 ayat 10, itu menunjuk kepada seluruh karakter Allah yang telah dinyatakan. Gitu. Jadi doa Yesus adalah agar Allah yang telah ia nyatakan, Yohanes 1 ayat 18, dalam karakter yang telah ia nyatakan itu akan memelihara mereka, murid-muridnya yang sangat membutuhkannya. Gitu. Oke, ini bagus. Dari satu lagi ya. Sebentar Pak, ya. Pak Ben. Ya. Jadi yang dijelaskan Pak Benur itu menegaskan juga tadi yang saya bacakan. Jadi betul. Namamu itu bukan menunjuk nama Yesus itu nama Bapa, bukan. Bukan, tapi jauh. Menunjukkan bahwa kehadiran Yesus itu menyatakan siapa Bapa itu berdasarkan Yohanes 1 ayat 18 tadi. 18, betul. Oke, betul. Poinnya mantap. Lanjut Pak Benur. Tapi kalau menurut saya kan karena Yosua Mesias itu kan karena dialah yang menyelamatkan ya. Yesus kan Yosua kan dia yang menyelamatkan gitu kan.
Terus lalu Elohim itu kan tadi kan saya bilang ya, akulah juru selamatmu, ya kan? Sebetulnya ada juga sih artinya menyelamatkan, yang menyelamatkan artinya. Bentar. Sama sih. Ini bicara nama dulu. Bicara nama. Iya. Iya. Karena mau nama. tanya Bang Erben. Satu lagi ya. Mau tanya Bang Erben. Sebentar Kira-kira Pak. Saya sedikit lagi. Selesaikan dulu. Jadi saya udah ambil dari tulisan Profesor D.A. Carson. Dia menyatakan demikian, itu bukan sekedar nama tapi sekedar seluruh karakteristik sifat kekuasaan. Profesor Leon Morris, PhD. Sekarang saya ambil juga dari Edward Wakeling, PhD. Ya. Juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Juga mengatakan, ini dikatakan sini. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, konsep nama dalam dunia kuno bukan sekedar label, tetapi menunjuk pada karakter seseorang. Gitu. Jadi dia mengatakan, Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sendiri menjaga murid-muridnya dalam namamu. Itu menunjukkan sifat perlindungan yang akan datang sesuai dengan atau dimulai dengan perlindungan yang telah Yesus berikan. Gitu. Jadi bukan yang dimaksudkan oleh Yesus, dia menyatakan nama Bapa itu telah diberikan kepadanya, jauh daripada itu. Bukan sekedar nama, Yesus mau mengatakan kuasa, Yohanes 1 ayat 18, segala kuasa, karakteristik, sifat, penyataan Allah telah diberikan kepada Yesus. Mereka terpaku hanya kepada pengertian arti kata nama. Toh di Wahyu juga ada nama tertulis namanya dan nama Bapa. Kemudian Yesus dia akan diberikan nama yang baru. Ada kan? Namanya akan diberikan nama yang baru yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia sendiri dan Bapaknya. Terus gimana? Jadi jangan picik kita. Sekarang teman-teman yang selalu mengatakan nama di Yohanes 17 itu bahwa nama Bapa telah diberikan kepada Yesus. Tunjukkan saya, berikan saya data skolar mana yang mengatakan demikian. Kalau enggak berarti tafsiran Anda sendiri. Karena semua orang mengatakan berdasarkan Alkitab, mendapatkan wahyu Roh Kudus. Semua mengatakan gitu. Nah, sekarang saya pakai data dari skolar yang memang belajar ahli perjanjian baru. Gitu. Yesus kan memberikan teladan kita untuk belajar. Makanya amanat agung itu, jadikanlah seluruh baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, jadikanlah mereka muridku dan ajarlah mereka. Gitu. Jadi mereka mana datanya? Mengklaim bahwa Yesus memberikan nama itu berarti Yesus adalah Bapa itu. Nggak pernah sampai sekarang mereka tunjukkan data. Itu dari saya demikian. Silakan, Pak. Oke, silakan framing tadi penjelasan Pak Benur luar biasa ya. Jadi